Menanggapi rencana mundur Mahfud MD dari posisi Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo mengaku menghargai keputusan Mahfud MD. Pak Presiden terkait dengan itu lain, maaf Pak, soal Pak Mahfud MD yang menyatakan akan cepat mengundurkan diri waktunya pasti apakah sudah komunikasi dengan Pak? Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Ya, pemirsa, di tengah kontestasi Pilpres, kabar mengejutkan datang dari Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 yang memutuskan untuk mundur di waktu yang tepat dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyebut tak ingin terjadi konflik kepentingan saat ia menjadi peserta Pilpres. Beragam pertanyaan pun menyeruak mengapa Mahfud MD baru berencana mundur jelang pemilu digelar. Pemilu 2024 akan digelar kurang dari 1 bulan lagi. Ketiga kandidat capres dan cawapres berlomba-lomba bersafari politik menghadiri berbagai kampanye demi meraih simpati pemilih. Namun di tengah kontestasi ini, kabar mengejutkan datang dari Mahfud MD, kandidat cawapres nomor urut 3 yang juga tengah menjabat sebagai Menko Polhukam. Dalam sebuah kesempatan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku siap mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam jelang hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Ya, tentu juga terkait juga dengan pernyataan Bapak Presiden Pak Jokowi yang beberapa waktu belakangan ini yang mengatakan Presiden dan Menteri bisa kampanye. Itu sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ternyata selama ini ya sebetulnya sudah berkampanye begitu, dan itu agak mengejutkan karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi pernah menegaskan tentang netralitas. Kami pun agak terkejut, netralitas sekarang Presiden dan Menteri boleh turun. Maka juga ini terkait dengan pernyataan Pak Mahfud merencanakan pada waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Jadi sebetulnya itu tidak terlalu berlebihan atas evaluasi kondisi dinamika politik yang terjadi terakhir-terakhir ini dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Statement maupun langkah dari Pak Mahfud MD. Karena kami menafsirkan ini adalah langkah elektoral, bukan langkah etis, bukan langkah idealistik, tapi adalah langkah elektoral. Karena kalau kemudian itu adalah langkah etis atau langkah idealistik, maka tidak dilakukan pada saat ini. Namun dilakukan saat ini justru itu mempertegas bahwasannya Pak Mahfud benar seperti kritik-kritik beliau selama ini terhadap dirinya dan terhadap pemerintahan, bahwasannya ada kekurangan misalnya di dalam kinerja aparat dan kinerja hukum, dan itu seperti menunjuk dirinya sendiri. Nah, jadi bagi saya ini adalah langkah elektoral, dan kami menghargai langkah elektoral itu. Semua upaya tentu bisa dilakukan oleh Pak Mahfud untuk mendulang suara, tapi terus terang kami sama sekali tidak melihat ini sebagai langkah etis dan langkah idealistik. Mahfud menyebut tak ingin terjadi konflik kepentingan saat ia menjadi peserta Pilpres. Beragam pertanyaan pun menyeruak mengapa Mahfud MD baru berencana mundur jelang pemilu digelar. Jadi nggak relevan memang ketika tadi pagi atau kemarin ya, tadi pagi Pak Presiden sendiri mengatakan Presiden boleh berkampanye bahkan berpihak pada pasangan calon tertentu. Jadi saya kira ini lebih penting untuk bisa disikapi, saya kira sebelum tadinya kita akan mensikapi sikap dari Pak Mahfud untuk mundur dari kabinet. Saya kira statement Pak Presiden ini melampaui dari apa yang diagendakan Pak Mahfud untuk mundur. Saya memaknainya yang pertama, statement Pak Presiden ini
mengkonfirmasi kepada semua bawahan beliau, kepada semua pejabat politik, baik semua PLT, hampir 270 PLT, PJ dari kepala-kepala daerah, bupati, gubernur, dan seterusnya. Yang intinya kira-kira presidennya sudah ngajak untuk berkampanye dan berpihak, kira-kira begitu. Nah karena itu ini melampaui dari kira-kira fatsun politik yang semestinya publik betul-betul berharap selevel presiden semestinya berada pada posisi tidak kampanye dan tidak berpihak. Pak Mahfud itu keputusannya menjadi nggak terlalu strategis ya. Yang pertama betul karena ucapan Presiden Jokowi yang mempersilahkan dia dan dirinya lah untuk berkampanye dan berpihak. Tapi kan hari ini pernyataannya. Ya, Rencana makanya. mundur bukannya sudah dari kemarin? Ya tapi kan dia masih kan. Oke. Masih hari ini kan masih menjabat. Nah itu jadi nggak strategis karena kalau kemudian dia mundur ya udah so what gitu. Paling azas keserakahan aja yang tidak dilanggar. Jadi artinya dia begitu untuk idealisme dan dia seperti memberikan citra ke publik bahwa jabatan bukan segala-galanya. Tapi yang kedua menurut saya karena presiden juga saya kalau tidak salah sudah mempersilahkan menteri-menteri yang mau mundur silahkan gitu. Jadi menurut saya kalaupun dia tetap stay itu mau ngapain gitu. Jadi kalau mau mundur ya udah mundur aja. Nah strategisnya itu menurut saya after kemunduran itu terus mau apa? Apakah ada kegiatan kampanye atau strategi komunikasi tersendiri untuk membuat ini adalah sebuah keputusan penting yang bagus buat Indonesia. Kalau ternyata tidak ada after sales ya, jadi kalau kita beli barang itu kan ada after sales. Jadi kalau tidak ada strategi komunikasi yang jitu buat Pak Mahfud setelah mundur itu mau diapain sama 03, ini jadi percuma mundurnya. Karena apple to apple-nya kan ke presiden, nah itu presiden aja bilang dia boleh berkampanye dan boleh berpihak gitu ya. Jadi pada saat Pak Mahfud pergi gitu ya, artinya mengundurkan diri, kalau tidak ada komunikasi strategis lainnya ini jadi percuma. Maka betul tadi kata Pak Nusirwan itu menjadi strategis dia, menjadi strateginya mereka. Belum mundur waktunya, sekarang, isu sudah kapan dilempar. waktunya, dan kemudian menurut saya yang terpenting itu setelah itu mau apa? Dan bagaimana pula dengan pasangan capres dan cawapres lain? Diketahui saat ini Muhaimin Iskandar atau Caimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diketahui masih mengemban amanah sebagai pejabat publik, yakni sebagai Menteri Pertahanan serta Wali Kota Solo. Akankah mereka akan mengikuti langkah politik Mahfud MD? Tim TV One mengabarkan.